strategi Kementerian Kesehatan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan global. Kepada Bapak Wamen, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UI, Bapak Dekan FKUI, Ketua IUI FKUI, Dr. Lis, Doi DPRSN, Prof. Agus, Ketua Senat Akademik FKUI, Prof. Andreas Rasmid, Ibu Wakil Menteri Kesehatan periode 2014-2019, Bu Niamuluk, Ketua Dewan Guru Besar FKUI Prof. Ati, Prof. Ratna, para senior, Dr. Adit Imaidi sebagai Ketua IDI, para guru besar, senior, teman sejawat sekalian, terutama Landakers yang berkenaan untuk malam ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita baru saja melewati situasi yang sangat penting di mana kehidupan bangsa dan negara terkendala dengan berbagai macam hal. Salah satunya sebenarnya masalah yang bukan masalah. Kalau tahun 1998 kita mengalami gejolak politik dan ekonomi. Tapi belakangan ini sejak tahun 2020 hingga saat ini masih kita jalani, kita menghadapi resesi kesehatan global dengan adanya pandemi COVID-19. Karena itu strategi harus disusun sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kegawatan global ini sehingga kita punya resiliensi dan punya ketahanan di masa yang akan datang. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting dalam menghadapi kesiapan kedaruratan secara global di bidang kesehatan dalam rangka Katalis FKUI ke-73 tahun ini. Bapak dan Ibu sekalian, kegawatan dan kesehatan global merupakan masalah yang penting karena dunia telah menghadapi berbagai macam kedaruratan kesehatan di dalam sejarah umat manusia. Ternyata COVID bukan pertama kali kita mengalami pandemi. Misalnya kira-kira tahun 500-an Masehi kita pernah mendapatkan pandemi Plague Justitian, yaitu bakteri pestis yang mengakibatkan meninggalnya 30 sampai 20 juta di Indonesia. Atau tidak lakukan saat itu oleh manusia. Masyarakat tidak mengerti cara menangani. Kemudian Black Death tahun 1300-an, 200 juta meninggal dalam waktu 4 tahun. Ini adalah konsep isolasi sudah mulai dilaksanakan dan situasi berbeda ketika sanitasi kebersihan meningkat enhancement dilakukan oleh masyarakat dunia. Kemudian tahun 1500-an kita mengalami pandemi smallpox, 25 sampai 50 juta orang meninggal dan vaksin mulai dikembangkan ketika itu. Kemudian tahun 1800 kita mengalami pandemi kolera, di mana 1 juta orang meninggal di kolera. Ini berawal dari India, kemudian karena jalur perdagangan menyebar ke seluruh dunia, dan sampai tahun 1961 berawal ini pandemi kolera dan situasi membaik setelah kualitas sanitasi dan air serta kebersihan ditangani dengan baik. Kasus ringan infus antibiotik mulai berperan pada saat pandemi kolera tersebut. Kemudian juga mengalami pandemi kedua dari pestis kira-kira tahun 1860, 12 juta orang meninggal ketika itu berawal dari Cina melewati jalur perdagangan. Kemudian Russian flu yang juga merupakan influenza atau human coronavirus, 1 juta orang meninggal. Spanish flu yang terkenal di abad ini kira-kira tahun 1918 sampai 1919 itu ada 50 juta orang meninggal di seluruh dunia. Setelah mengalami infeksi 500 juta di tahun 18 tersebut. Bahkan yang meninggal 50 juta
yang mengalami infeksi 500 juta, setengah miliar penduduk di seluruh dunia. Kemudian swine flu juga ada 200.000 meninggal, dan akhirnya ditangani dan vaksin mulai dikembangkan ketika itu. Bapak dan Ibu sekalian, maka di masa depan tentu kita harus mensiasati, karena pandemi kesehatan ini merupakan masalah fundamental yang berpengaruh pada sektor ekonomi, pada sektor kemasyarakatan, pada sektor sosial. Yang baru di dalam pandemi adalah bahwa kita mengenal adanya One Health System. One Health System itu menjelaskan bahwa masalah kesehatan bukan lagi antar manusia, tapi sudah melakukan blend. Karena virusnya biasanya bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari hewan. Bisa hewan liar. Kita identifikasi 71,8 emerging melalui hewan liar. Kemudian hewan jinak 99% melalui hewan peliharaan seperti kalau kita alami flu burung. Kemudian dari manusia ke manusia. Faktor perubahan global pun berpengaruh pada terjadinya One Health fenomena ini. One Health fenomena itu terjadi sebabnya karena pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan rantai makanan terganggu, sehingga rantai makanan terganggu menurunkan imunitas di berbagai negara. Kemudian kemajuan teknologi, kemajuan teknologi juga membuat implikasi. Kita lihat bahwa teknologi informasi yang makin meningkat, ketika sedentary lifestyle, orang ini tidak banyak bergerak, sehingga kesehatannya menurun. Kemudian teknologi transportasi, meningkatnya urbanisasi dan densitas penduduk yang semakin banyak. Perubahan demografi, peningkatan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan populasi menua, yang kemudian rentan terhadap kematian ketika terjadi pandemi, memberikan kontribusi yang penting, dan juga penggunaan antibiotik yang tidak rasional yang menyebabkan terjadinya antimikrobial resisten di beberapa tempat, bahkan di seluruh dunia yang kita harus kita perhatikan dan mendapatkan atensi oleh kita semua. Sebentar Bapak Ibu supaya fotonya cakep dan cantik. Bersiap-siap. Oh ya, minta pakai. Ini nggak ada muatan politik ya, Ibu Ketua. Baik, selanjutnya kami mohon izin perkenan Bapak Ibu yang sudah di panggung mohon kita berdiri. Kami mengundang para panelis untuk berdiri ikut berfoto. Prof. Mondastri, Ibu Liz, Ibu Dr. Liz, Dr. Yogi, Prof. Agus, dan juga kami mengundang dengan hormat Ibu Nila, Prof. Ati, Prof. Ratna, Prof. Ovi, dan Dr. Adik untuk berkenan ikut foto bersama. Untuk selanjutnya bersiap-siap dari PT Viro untuk maju di setelah sesi ini makin ramai di panggung. Ya, silakan dari PT Viro. Mohon maaf Pak, saya belum kenal namanya, mohon izin. Silakan para paparazzi, mamarazzi, fotografer. Dikarenakan kesibukan dari Bapak Wakil Menteri dan juga Bapak Rektor, beliau berdua akan meninggalkan tempat ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Wamen dan Bapak Rektor.